semua ajaran yang sifatnya destruktif, merusak, harus kita jauhi. Yang merusak kebersamaan, yang merusak persaudaraan. Karena begini, ada orang-orang yang merasa dia sangat beragama, tapi perbuatannya itu bertentangan dengan agama. Contoh begini, ada orang beragama tapi mencaci maki agama lain. Ada orang yang merasa muslim dengan cara menghina agama lain. Padahal di Al-Quran dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Enggak boleh, jangan sekali-kali menghina agama lain. Jangan sekali-kali menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Makanya saya berpikir pemahaman agama yang destruktif itu bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk begini, ada penceramah yang mengatakan membayar pajak itu haram. Sayangnya Bapak Ibu, yang ngikutin penceramah ini pegawai bea cukai. Kata saya, Pak, Bapak berhenti aja dari bea cukai kalau Bapak ikut penceramah ini. Orang setan kalau ngikut penceramah yang mengatakan bayar pajak haram, ngapain dia kuliahnya di stan? Uang dari stan itu ada yang ke bea cukai, ada yang ke perpajakan, dan lain sebagainya. Dia ngutip hadis. Itulah orang Indonesia ini Bapak Ibu banyak nggak mondok. Jadi kalau orang pakai ayat Quran hadis dipikir itu benar. Dia ngutip hadisnya apa? Anna sahibal maksifin nar. Sesungguhnya pemungut pajak masuk neraka semua. Nah, yang diperpajakan masuk neraka. Bu Vivi pernah diperpajakan? Yang di bea cukai masuk neraka. Iya kan? Dispenda masuk neraka. Sampai ketua RT, ada yang jadi ketua RT nggak Pak? Ketua RT masuk neraka, tukang nagihin PBB soalnya. Ini kan bahaya ini. Padahal Bapak Ibu, al-maksu atau mukus di situ bukan pajak arti sebenarnya, tapi pungutan liar. Kebiasaan di pasar-pasar Arab jahiliyah, kalau pedagang ingin aman, nyetor ke preman. Ya masih ada sampai sekarang Pak. Termasuk supir truk kalau mau aman ngemil. Termasuk urusan administrasi, bikin KTP biar cepat jadi, ngasih. Saya ini termasuk korbannya Bapak Ibu. Jadi saya bikin KTP dulu, udah lama ya, nggak jadi-jadi. Karena kebutuhan harinya dibikin pakai suket aja. Tak kira suket itu rumput ya. Surat keterangan. Suket kan cuma berlaku sekian bulan kan. Habis bikin suket lagi, habis bikin suket lagi. Saya pening akhirnya. Gimana caranya biar nggak bikin suket lagi? Ustadz datang ke sana, kasih duit cepet, langsung jadi KTP-nya. Bener Bapak Ibu. Kasih duit cepet, langsung Pak siap, KTP-nya sudah selesai. Berarti sudah dari kemarin nih KTP ya. Nah ini yang disebut dengan pungli. Ini yang disebut oleh Nabi, anna sahibal maksifin nar. Sesungguhnya pungutan liar itu masuk neraka, bukan pajak. Saya ingin sederhanakan begini Bapak Ibu. Artinya hati-hati juga belajar agama. Hati-hati. Karena saya paham Bapak Ibu ini latar belakangnya kan nggak semuanya mondok kan. Pakai sekolahnya umum, SD, SMP, SMA, STAN kan begitu. Kadang-kadang orang Indonesia itu Pak, makin mapan hidupnya, makin religius. Betul nggak kira-kira? Ini orang Indonesia. Survei menunjukkan makin mapan hidupnya makin religius. Tapi sayangnya ketika dia makin religius, salah belajar. Belajar dengan paham yang salah itu. Makanya saya melihat Bapak Ibu, banyak sekarang ini PNS pahamnya aneh. Saya ambil contoh.
Sholat kok sedekap di dada begini. Pernah ngelihat nggak? Enggak, itu dari mana coba? Di kitab apapun tidak ada. Di hadis apapun tidak ada. Saya yakin dia belajarnya nggak pernah mondok. Tapi ikut-ikutan saja, Pak. Di satu sisi kita senang dia religius. Semakin religius, semakin soleh dia hijrah. Tapi di sisi lain ada yang salah dalam pemahaman keagamaannya. Penting Bapak Ibu, kita menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Orang yang baru hijrah, setelah dia kaya dia jadi religius, tapi belajar agama ke paham yang salah. Jadi destruktif. Semua orang kafir di mata dia. Itu ajaran yang tidak selayaknya di dalam Islam. Saya ingin ingatkan kembali, mohon maaf saya minta space ini agak serius juga dikit aja. Dosa yang membuat kita semua terlaknat, disukai oleh setan, dan membuat amal ibadah kita jadi sia-sia. Satu, memutuskan tali silaturahim. Tingkatan yang pertama ya. Yang kedua, menjadi provokator, tukang adu domba. Kita adalah bangsa besar, hargailah perbedaan. Kita hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau diprovokasi. Lagi nyebar di grup WhatsApp Bapak Ibu, orang berpenampilan Chinese, lalu dia mengatakan begini, umat Kristen di Indonesia sudah terlalu banyak mengalah, umat Islam ngelunjak. Kalau umat Kristen melawan, habis orang Islam di Indonesia itu. Buktinya di Ambon dan di Poso, umat Islam habis dibantai orang Kristen. Waduh, itu provokator. Saya langsung cross check ke Mabes Polri, Pak. Orang ini di Jerman. Satu langkah saja dia menjejakkan kaki di Indonesia, langsung ditangkap. Orang ini terhubung dengan agen intelijen asing yang dibuat untuk ngadu domba Indonesia. Kalau umat Islam yang sumbu pendek langsung bereaksi dan marah, itulah yang memang diinginkan. Ya kalau memang ini bereaksi Bapak Ibu, yang jadi korban siapa? Satu, umat Kristen, karena dia mengatasnamakan Kristen kan. Yang kedua, karena dia berpenampilan Chinese. Saudara-saudara kita yang Chinese gennya juga berbahaya. Nah inilah adu domba Pak. Orang yang dibuat oleh kelompok asing untuk memanas-manasi kita. Padahal konflik Ambon bukan Islam versus Kristen. Bukan. Itu fitnah adu domba Bapak Ibu. Tapi itulah adu domba. Termasuk Veronica Koman. Veronica Koman memang dibuat, dilindungi Australia untuk ngadu domba kita terkait isu Papua. Termasuk juga Saifuddin Ibrahim, tahu ya? Yang tadinya Islam, lalu masuk Kristen gitu, lalu jadi pendeta. Ini nih mantan guru di Al Zaitun. Al Zaitunnya aja udah nggak bener kan Pak? Kan begitu. Nah itu, dia sekarang di Amerika Serikat. Itu sekali aja, sehari aja, bukan sehari. Satu langkah saja dia menjejakkan kaki di Indonesia, langsung ditangkap. Cuman memang mereka disimpan di luar negeri. Tujuannya apa? Ngadu domba kita bangsa Indonesia. Hati-hati, ini menjelang tahun politik Bapak Ibu. Hati-hati dengan adu domba. Kemudian yang berikutnya, dosa yang nomor 3, yang sudah lebih tinggi lagi apa? Banyak orang nggak paham ini Pak. Mendelegitimasi pemerintah yang sah. Hati-hati anti pemerintah. Kalau Bapak Ibu saya percaya, karena aparatur sipil negara. Hati-hati. Apalagi orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Karena hadisnya jelas betul Bapak Ibu. Man kharaja minas sultan, man kharaja minat ta'ah, wa faraqal jamaah, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang menyatakan diri keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dan dia melawan negara, maka dia mati mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, melawan negara, melawan pemerintah,
melawan aparatur pemerintah lalu dia mati, matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Hati-hati. Dan yang paling tinggi Bapak Ibu, ini puncaknya, dosa paling tinggi itu adalah melawan negara. Dalam bahasa agama nyebutnya bugoh, dalam bahasa kita makar. Nah, terkait dengan ini dua pesan hadis terakhir ya ingin saya sampaikan begini. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Hadis pertama, kalau kalian semua melihat perbedaan yang begitu banyak, firqah-firqah yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, kalau kalian ingin selamat, kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham, ikutilah yang paling mayoritas. Jadi kalau ngaji ya Pak Bu, jangan ikut yang nyempal-nyempal, jangan ikut yang nyumput-nyumput. Yang mayoritas di Indonesia ini yang sudah terbukti ya, NU dan Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah inilah yang mendirikan negara ini. Yakin setia kepada negara. Jangan ikut yang dikit-dikit Pak. Ini wasiat Nabi di akhir zaman. Nah, hadis yang kedua, hanya ada satu firqah yang selamat. Nanti umatku akan berpecah belah, kata Nabi. Yahudi berpecah belah, Nasrani berpecah belah, Islam juga berpecah belah. Firqah-firqah banyak betul, sekte-sekte. Kalau Nasrani nyebutnya sekte ya, kalau Islam itu disebut firqah-firqah. Nanti kata Nabi, umatku akan berpecah belah, hanya ada satu firqah yang selamat. Firqatun najiyah. Apa itu? Wahiyal jamaah, yang setia kepada negaranya. Kayak gini aja Bapak Ibu. Kalau nggak mau pusing Pak, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau Jamaah Tabligh, nggak mau apa-apa, pilihannya satu, setia kepada negara. Karena yang paling selamat di akhir zaman itu, kata Nabi, adalah yang setia dengan negaranya. Baik, materi yang terakhir ini panjang kalau saya uraikan, tapi uraian ini sudah ada di channel YouTube saya. Jangan lupa channel YouTube saya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya Pak ya.